Semua berjalan seiring dengan tetesan embun yang mengalir melewati daun, lalu jatuh ke tanah yang kemudian hilang, lenyap bersama terik surya yang menepi dari sudut. Terik mentari mulai menapaki bumi, dedaunan mekar bersama sahutan suara burung yang menyambut datangnya pagi. Melintas menerawang di antara cahaya dan angin yang berlalu lalang mengipasi hari. Lahan hijau melintang menggitari desa yang tersusun di pinggir-pinggir sawah bersama pepohonan rindang yang berderet kokoh memayungi lahan dari teriknya sengatan mentari. Setibanya pagi, seperti biasa, Nurman bersama sepeda motornya berjalan menyusuri perkampungan, melewati sebuah jalan dengan alas-alas paving yang berderet di antara persawahan yang membuat indah suasana desa. Desa dengan penduduk yang ramah, yang sehari-harinya pergi ke kebun dan ladang-ladang untuk menanam dan sekadar merawat bibit yang telah ditanam. Nurman adalah seorang pemuda yang baru beberapa tahun lulus dari sekolah menengah kejuruan. Ia tidak meneruskan ke perguruan tinggi karena memang pada saat itu masih sangat jarang orang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan di desanya tak ada seorang pun yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah menengah atas saja masih jarang. Begitu pula dengan Nurman yang lebih memilih mengabdikan dirinya untuk keluarga dan masyarakat di desanya. Tapi jangan salah, kisah ini tidak akan menceritakan kehidupan yang ada keterkaitannya dengan urusan pendidikan, karena sudah terlalu banyak orang yang membicarakan pendidikan. Layung mulai mengintip bumi. Di antara langit biru yang mulai menguning, Nurman kembali menyusuri jalan yang memotong persawahan itu. Ia hendak kembali ke rumahnya setelah melakukan serangkaian aktivitas yang tak pernah ia lewatkan setiap harinya. Sore itu, tiba-tiba ia merasa ingin berhenti di jalanan yang sudah sangat sering ia lalui. Ia memarkirkan sepeda motornya di ujung jembatan kecil itu, yang sedikit terlintang di atas sungai yang terlihat surut. Hanya terdapat sedikit air yang mengalir. Melihat ia kemudian duduk di jembatan itu. Sesekali, ia menikmati udara sejuk serta indahnya hamparan lahan yang masih terlihat hijau. Tapi aku hanya melihat keresahanmu. Semua berjalan seiring tetesan embun yang melewati daun, lalu jatuh ke tanah yang kemudian hilang bersama terik surya yang menepi dari sudut. Ini adalah sebuah anugerah di mana kasih benar-benar menempatkan keberadaannya. Karena ia mampu merubah segalanya. Ningsih, kamu kok di sini?
Kudengar, kau tengah merantau di negeri seberang. Ya, karena cinta mampu merubah segalanya. Waktu dan tempat bukan lagi jadi halangan. Jauh apapun aku pergi, akan berarti dan juga Sih, sungguh aku belum percaya kau ada di sampingku saat ini sih. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Aku mencintaimu sih. Apa yang bisa kau harapkan dariku sih? Terlebih orang tuamu yang tak merestuiku. Kesederhanaan adalah sebatang kuas yang dapat kau celupkan pada tinta dan akhirnya dapat kau gunakan untuk memerindah kanvas. Sepertinya kau semakin mahir dalam menyusun rangkaian kata-kata dengan suasana yang indah sih. Tidak, bukan aku yang bicara. Aku pun tak merangkai kata. Ini hanya hujatan cinta yang tertahan dalam jiwa. Kemudian mereka pun beranjak meninggalkan jembatan yang penuh kasih itu. Jembatan di mana mereka sering bertemu untuk memadu jalinan asmara yang terikat di antara mereka. Cinta yang kian lama kian melekat. Tentu pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat mengesankan bagi mereka berdua. Terlebih bagi Nurman yang sudah begitu lama menanti kehadiran Ningsih yang sejak beberapa tahun terakhir meninggalkan Nurman tanpa kabar. Kini, Nurman yang selama ini selalu sendiri mulai bertemu dengan kebahagiaan Ningsih. Hari-hari ia jalani hanya untuk meluapkan kerinduan yang selama ini selalu merekat dalam jiwanya. Hari yang dahulu sunyi kini mulai terurai dengan kebahagiaan yang dibawa oleh bidadari pujaannya. Waktu yang selama ini ia jalani dengan penuh kebosanan, perlahan mulai berubah, mengalir, melaju bersama waktu yang teramat berharga untuk dilalui. Meski hidup mereka sederhana, tapi cintanya terlampau jauh dari jutaan benang sutera yang dirangkai menjadi selendang mahkota. Hari yang amat indah ini tak mau ia lewatkan dengan biasa. Ia mengajak Ningsih berputar-putar di atas lantai, meliuk-liukan badan dengan irama mesra nyanyian cinta. Alunan musik yang syahdu membawa keduanya terjun ke dalam indahnya imajinasi asmara. Ia terbawa suasana hingga ia tak sadar dengan apa yang tengah dilakukan. Sesaat setelah ia kembali membukakan mata, dilihatnya hamparan hutan dengan deretan pohon yang tak bertepi. Nurman tersesat, tak tahu di mana ia kini tengah berada. Ningsih pun tak lagi ada dalam dekapannya. Ia seperti tengah terjerembab dalam belantara mimpi. Ia hanya berlari, dan terus berlari
seperti tengah menjauh dari sesuatu yang ia sendiri tak ketahui. Semakin ia berlari, semakin jauh ia tersesat. Tak ada pintu keluar, hanya ada sautan burung dan teriakan hewan-hewan liar. Suasana geram tak lantas mematahkan semangatnya, meski ia hanya berlari-lari tanpa tujuan pasti. Ia kemudian memelankan derap langkahnya ketika ia menyadari ada suara yang seolah-olah terus mengikuti kemana ia berlari. Nurman mulai melayangkan pandangannya ke berbagai arah, namun tak ada satupun tanda yang mengisyaratkan asal dari tangisan itu. Lalu langkahnya mulai ia perlamban kembali ketika ia melihat sosok gadis di balik pohon rindang tengah terdunguk. Sepertinya gadis itulah yang sejak tadi tangisannya mengganggu pikiran Nurman. Perlahan ia pun mulai mendekati sosok itu. Sepertinya ia mengenal sosok itu. Ya, itu Ningsih, pikirnya. Perlahan ia menyodorkan tangannya ke pundak gadis itu. Tapi bukanlah Ningsih yang ia lihat. Entah ilusi atau nyata, tapi yang ia lihat adalah sesosok wajah yang amat menyeramkan dan membuatnya terkaget setengah mati. Tanpa banyak pikir, Nurman pun kembali menjauh dari sosok menakutkan itu. Namun sepertinya sosok itu terus mengikuti kemanapun ia berlari. Nurman terus berlari menghindari makhluk yang tak jelas rupa dan bentuknya itu. Ia berlari seperti orang kesurupan, tak peduli apa yang ia lihat dan tak peduli apa yang ia injak. Hingga akhirnya ia pun jatuh tersandung. Saat ia kembali tersadar dan membukakan mata, ia terheran. Entah apa yang terjadi, tapi nyatanya saat ini ia tengah duduk sendiri di atas jembatan sembari memandangi keindahan hamparan alam di desanya. Ia pun tak habis pikir dengan apa yang menimpanya, akan tetapi ia seolah tak memperdulikannya. Di saat ia menghela nafas, kejadian mengherankan lainnya kembali datang. Tiba-tiba duduklah Ningsih di sampingnya. Tapi kembali wajahnya membuat Nurman seolah tak menghiraukan apa yang telah terjadi. Nurman melempar senyum padanya. Lalu Ningsih pun menoleh, namun dengan pandangan hampa penuh kekosongan. Tiba-tiba Ningsih mengangkat kedua tangannya. Gadis itu hendak mencekik Nurman. Dengan wajah penuh rasa takut serta keheranan, tanpa perlawanan, ia hanya bisa menutup kedua matanya. Tapi lagi-lagi sesuatu mengherankan kembali menimpanya. Nurman tahu Ningsih hendak mencekiknya, tapi ia seperti tak merasakan apa-apa. Ia pun kembali membuka kedua matanya. Ia hanya tertekuk dengan tatapan hampa di balik dinding tanpa kaca. Tak banyak yang ia perbuat selain menatap dinding tebal yang tak mampu menghalangi liarnya imajinasi dan jelajah pikir Nurman. Sepertinya anak Bapak mengalami gangguan kejiwaan. Setelah saya melihat data yang telah saya kumpulkan, anak Bapak mengidap penyakit skizofrenia. Ya, Nurman adalah sebagian dari sedikit orang yang mengalami kejiwaan yang disebut skizofrenia, di mana ia tak mampu membedakan mana dunia nyata dan mana dunia fantasi.